Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun berada, pada kesempatan ini untuk materi pelajaran informatika kita akan belajar membahas tentang jaringan komputer dan internet. Apa itu jaringan komputer dan apa itu internet? Mari kita akan bahas ya satu persatu. Tadi tapi pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang yaitu eh, teknologi jaringan dan komputer. Next lagi ya. Nah, kita lihat ya. Eh, kita ketahui bahwa komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan ada komponen masukan, pemrosesan, dan output atau keluaran. Di mana beberapa perangkat digital yang dikatakan sebagai komputer antara lain yaitu PC. PC yang kita ketahui adalah yaitu ya, komputer biasa itu yang ada monitornya. Yang kedua ada laptop, eh, tablet, dan smartphone. Smartphone yang kita ketahui yang kalian setiap punya itu ya, artinya eh, itu adalah digunakan sebagai suatu alat untuk pemrosesan, di mana perangkat tadi yang Bapak sebutkan yaitu PC, laptop, tablet, dan smartphone memiliki kemampuan melakukan pemrosesan data sendiri atau yang disebut dengan independen, seperti untuk penyimpanan dokumen, memutar video, dan melakukan perhitungan sesuai dengan perintah user ya atau yang mengoperasikannya, di mana konsep kerja perangkat ini disebut dengan standalone, artinya apa independen ya, atau tersendiri gitu, ya. Ada prinsip kerja dan manfaat daripada jaringan komputer. Seperti diketahui, prinsip jaringan komputer dapat dikatakan sebagai proses pengiriman data dari pengirim, disebut dengan sender, ke penerima atau receiver melalui media komunikasi tertentu ya. Kita lihat gambar di sini yaitu ada sender, ada protokol, itu ada receiver. Di sender itu pengiriman dan receiver itu penerima ya. Di mana ada media transmisi, yaitu ada media transmisi itu sebagai medianya ya yang untuk menyalurkan daripada apa namanya jaringan tersebut, di mana seperti kita ketahui adalah ya eh, media transmisi itu ya bentuk kabel ataupun media yang lain. Seperti gambar tersebut ya. Lihat lagi, next lagi ya. Komunikasi data, seperti ketahui, komunikasi data itu adalah proses pertukaran data antara pengirim dengan penerima atau sebaliknya antara penerima dan pengirim, di mana dua jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan yaitu berupa sinyal digital dan sinyal analog. Apa itu sinyal digital dan apa sinyal analog? Mari kita bahas satu-satu. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang merefleksikan ya, di mana tinggi rendahnya sinyal itu ada dua jenis, yaitu antara nol, di mana nol itu adalah tegangnya rendah, dan satu itu adalah tegangnya tinggi, di mana jenis sinyal ini rentan terhadap gangguan atau data loss ya jika ditransmisikan ditransmisikan pada area yang luas, yaitu ada sinyal digital. Yang kedua adalah sinyal analog, di mana sinyal analog ini bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya gelombang, sedangkan eh, frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik ya, bukan per menit, per detik dalam sinyal analog. Itu ya perbedaan antara sinyal digital dengan sinyal analog. Beberapa manfaat dari teknologi jaringan komputer, di mana untuk memudahkan pekerjaan manusia ya, ada beberapa di mana eh, pertama yaitu berbagi pakai informasi dan sumber daya. Terus yang berikutnya adalah memungkinkan adalah sebuah pertukaran data dan informasi antar pengguna seperti adanya chat dan email. Yang berikutnya itu data terintegrasi sehingga dapat diakses dari lokasi yang berbeda-beda ya, antara yang misalkan yang tinggi dengan lokasi dataran tinggi dan dataran rendah ya. Dan itu juga yang keempat itu membagi dan mendiskusikan pekerjaan pada komputer lain, sehingga jika terjadi masalah pada salah satu yang
makanya ini masih bisa diakses melalui komputer ya. Jadi ketika misalkan ada salah satu ya bermasalah, maka bisa akses mungkin dengan komputer yang lain. Di samping itu juga yang kelima adalah data dan informasi dapat diatur dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga yang terakhir itu meningkatkan dan perbaiki sistem keamanan data dengan cara membatasi user yang dapat mengakses data. Next, berikutnya ada transmisi data ya. Transmisi data adalah proses transmisi dalam jaringan atau disebut dengan komunikasi ya. Dapat dibedakan jadi tiga jenis, ada simplex atau sistem komunikasi satu arah, half double flag atau sistem komunikasi setengah dua arah, ada full double flag atau sistem komunikasi dua arah sekaligus. Kita akan bahas satu-satu apa itu sistem komunikasi satu arah, sistem komunikasi setengah dua arah, dan komunikasi dua arah sekaligus. Dan bahas salah satu. Yang pertama yaitu ya sistem atau simplex atau sistem komunikasi satu arah, di mana adalah simplex adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai perangkat menerima ya atau sebaliknya. Jadi berfungsi sebagai peralatan penerima ya dan receivers device atau eh, sebaliknya penerima yang menerima dan juga yang mentransfer ya hasil, di mana perangkat yang menerapkan semi adalah radio dan televisi. Terus yang berikutnya adalah sistem half Dalvik atau sistem komunikasi setengah dua arah, di mana Dalvik merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. Contoh perangkat yang menerima sistem ini adalah radiogram dan walkie-talkie. Berikutnya yaitu sistem komunikasi dua arah ya, di mana merupakan full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Dan contoh dari perangkat ini adalah telepon, handphone, dan internet, di mana dua arah saling apa namanya sebagai pengirim dan penerima data. Ini adalah satu gambarannya, yaitu ini adalah sistem komunikasi satu arah di mana hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima atau data receiver atau sebaliknya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radio dan televisi. Kita tahu yang ada sistem apa namanya stasiun televisi ya. Stasiun televisi itu mentransfer di mana ada apa namanya dari sinyal pemancar diterima oleh televisi. Ini namanya sistem komunikasi satu arah, hanya satu arah kala itu ya, misalnya itu dari transmisi dari sebuah stasiun pemancar hanya dapat diterima oleh eh, pak media ya bentuknya televisi, karena ini ada sistem komunikasi dua arah. Satu lagi yaitu sistem komunikasi setengah arah, ya di mana setengah arah hanya meliputi jangkauan yang dekat ya, di mana komunikasi dua arah ini memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. Contoh yang menggunakan ini dari komunikasi setengah dua arah adalah perangkat disebut dengan walkie-talkie ya. Ini adalah yang sering digunakan oleh security untuk komunikasi dengan teman-temannya. Berikutnya yaitu sistem komunikasi dua arah sekaligus ya. Sistem komunikasi dua arah atau disebut dengan full Davrek ada merupakan sistem komunikasi yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contoh perangkat ini adalah telepon, handphone, dan internet. Berikutnya, ya, ini adalah sistem komunikasi dua arah yang tadi dijelaskan waktu udah itu. Nah, berikutnya yaitu metode transmisi data ya. Untuk metode transmisi data bedakan menjadi dua, yaitu ada transmisi ya paralel dan ada transmisi serial. Kita bahas satu-satu ya. Ini ada sistem transmisi paralel ya. Sistem paralel paralel atau bit-bit data bit-bit data sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui media yang terbagi dalam 8 bit saluran. Ya, transmisi relatif cepat pada media dengan jarak yang dekat seperti transfer data ya dari hard disk ke mainboard, DVD ke drive, dan sinyal data komputer ke printer atau sebaliknya dari printer ke komputer. Nah, tetapi jika ada salah satu saluran yang terputus, data bisa rusak atau tidak dapat terbaca. Jadi kalau salah satu daripada ini kan ada warna-warna dari kabelnya dari 0 sampai dengan 7. Apabila salah satu misalkan satu, dua atau tiga, empat ini ada yang kabel putus, maka transparan ini
tidak akan berfungsi ya seperti bagaimana mestinya ya. Ini ada transmisi paralel. Yang kedua adalah transmisi serial ya, di mana transmisi serial ini bit-bit data dikirimkan secara berurutan dan beruntun dari perangkat pengirim sender ke perangkat penerima. Jadi yang mengirim menerima secara berurutan, di mana transmisi sangat efektif untuk transmisi dengan jarak jangkauan yang lebih jauh. Contohnya adalah jaringan komputer, sistem telepon, dan VCAT ya, di mana jangkauannya itu sangat jauh ya, seperti jaringan komputer, sistem telepon ya. Ini atas masuk ke dalam serial. Ini adalah contohnya ya, yaitu dalam serial diilustrasikan dalam bentuk gambar seperti itu. Berikutnya yaitu teknik pengiriman data. Untuk teknik mengirim data, terdapat dua teknik pengiriman data yang dilakukan, yaitu Heaviside dan Broadband. Baseband dan broadband, maaf, baseband dan broadband. Teknik ini bedakan berdasarkan perlunya konversi data terlebih dahulu atau dapat langsung dikirim dari pengirim ke penerima. Jadi langsung dikirim ke pengirim dan penerima. Teknik pengiriman dengan menggunakan baseband ya, dan teknik pengiriman dengan menggunakan broadband ya. Kita akan bahas satu-satu dari pengertian daripada ini. eh Pada teknik pengiriman basement data digital dikirimkan secara langsung dari sender ke receiver tanpa melakukan perubahan apapun ya. Ini disebut dengan teknik pengiriman baseband ya. Ada beberapa keuntungan dari metode baseband ini, yaitu lebih sederhana ya, tidak sederhana topologinya, murah dalam penerapan dan konfigurasinya karena tidak memerlukan modem, dan lebih mudah dalam instalasi dan perawatannya. Lagi kekurangan dari metode ini yaitu ada beberapa kekurangan. Jangkauan transmisi data menjadi terbatas, butuh perangkat tambahan untuk area yang luas, dan instalasi sambungan nantinya cukup sulit, dan kapasitas transmisi data terjadi dari teknik pengiriman basement ini ada keuntungan dan ada kekurangannya ya. Di antara kekurangannya tadi yang saya jelaskan bahwa mudah, murah, dan lebih mudah, lebih murah, tetapi dari kekurangannya ya itu apa, sambungan instalasinya cukup sulit, dan kapasitas transmisi juga ini terbatas. Ada teknik pengiriman berdasarkan broadband ya. Pada teknik pengiriman broadband ini, data digital yang tersirat terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima receiver, data tersebut kembali ke konvensi menjadi data digital. Tetapi dalam teknik pengiriman broadband ini ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kekurangan. Keuntungan dari metode ini yaitu dari jangkauan yang lebih luas ya. Jadi jangkauannya sangat luas, tidak terbatas, kapasitasnya juga besar, dan instalasi jaringan lebih murah untuk koneksi wireless. Tapi ada kekurangannya, yaitu membutuhkan peranti tambahan berupa modem, adanya delay transmisi yang relatif lama, mekanisme instalasi dan perbaikan infrastruktur jaringan relatif sulit, dan membutuhkan biaya yang mahal dalam instalasinya ya. Jadi tadi ada teknik ini di mana ada keuntungan, ada kekurangannya. Jadi jangkauannya lebih luas, kapasitas yang lebih besar, dan install jaringan lebih murah. Tetapi kekurangannya itu membutuhkan peranti tambahan berupa modem, daya transmisi relatif lama, mekanisme instalasi dan perbaikan infrastruktur juga jaringan sangat sulit, dan membutuhkan biaya yang mahal dalam instalasinya. Aspek yang mempengaruhi kecepatan dalam jaringan yaitu jenis modem ya. Jadi ini beberapa aspek yang mempengaruhi kecepatan transfer data dalam jaringan. Ada jenis modem, kualitas sambungan daripada transmisi sendiri, ada banyaknya jumlah sambungan. Kalau semakin lebih banyak sambungan, maka mungkin istilahnya semakin lemot ya, semakin lambat dalam pengiriman data dan sebagainya. Nah, dari mana ini ada jenis medianya dan jarak media yang ditempuhnya. Apabila jarak media yang ditempuhnya jauh, maka akan mengakibatkan eh, kualitas transmisi itu semakin berkurang. Model layanan jaringan. Dalam jaringan komputer dapat berperan sebagai pusat layanan ataupun sebagai penerima layanan. Dan peran komputer tersebut bergantung pada kebutuhan manusia sebagai penggunanya. Untuk melayani kebutuhan pengguna, terdapat dua model layanan jaringan komputer, itu model peer-to-peer dan client server. Penjelasannya dapat lihat menggunakan kode ini. Ini jaringan berdasarkan area. Ada
dibedakan menjadi empat, yaitu ada WAN, personal area network, ada LAN, local area network, dan ada dikatakan sebagai WAN area network, dan ada juga MAN metropolitan area eh, network ya. Kita bahas satu-satu. PAN itu personal area network ya, di mana PAN merupakan jaringan dengan daya jangkauan area yang terbatas, biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 meter. Contoh penerapan teknologi PAN ini adalah pada mouse wireless yang menggunakan jaringan Bluetooth sebagai perantara input ke komputer. Ini ada beberapa contohnya, ada radio, ada apa namanya, headset ya, eh, dan sebagainya. Ini adalah ilustrasi daripada gambaran-gambaran tentang personal ada network. Itu lagi yaitu ada keunggulan pengguna dari teknologi PAN ya. Ada beberapa jaringan ini. Pertama, konsumsi daya listrik rendah sehingga perangkat lebih awet, fleksibel karena perangkat tidak membutuhkan media sambungan seperti kabel dan dapat disambungkan di mana saja tanpa terbatas objek seperti dinding. Ini juga sederhana dalam instalasi, kecepatan akses data relatif tinggi untuk data berukuran kecil dalam jarak tertentu. Selain itu juga biaya lebih murah dibandingkan sistem lain atau WAN. Juga dapat diterapkan dalam berbagai jaringan eh, jenis topologi jaringan. Ada juga local area network ya. Ada local area network ini di mana LAN atau jaringan lokal ini merupakan sekumpulan peranti jaringan yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi dengan jangkauan antara 100 meter sampai dengan 2 kilometer, sangat jauh lumayan. Dan memiliki kemampuan transfer data antara 1 sampai 100 Mbps, lumayan cepat juga ya transfernya. Jadi biasanya diimplementasikan dalam ruangan tertutup atau area terbuka dengan jarak tertentu seperti kantor, ada gedung, laboratorium, dan sekolah. Ini ada beberapa alat, yaitu laptop. Ini ada modem, ada printer, ada PC server, ada database server. Ini servernya, database servernya ini. Ini adalah konsep dari LAN, local area network. Lagi ada beberapa karakteristik tentang local area network atau LAN ini, di mana kecepatan transfer data tinggi antara 100 Mbps hingga 1 giga ya, 1 giga, dan juga jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan LAN. Sehingga juga lain ini biaya transaksi lebih murah ketika diterapkan pada banyak perangkat jaringan dan tidak membutuhkan jasa provider untuk membangun perangkat-perangkat dalam jaringan. Dan gitu ya, ada MAN, ada Metropolitan Area Network ya, di mana MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak dan radius antara 10 hingga 50 kilometer. Secara struktur, materi atas beberapa hal lain yang saling terhubung, teknologi MAN sering digunakan untuk sambungan jarak jauh di mana ya, antar kantor, antar gedung, dan sebagainya. Ini ilustrasinya adalah eh, ada gedung A, gedung B, jaringan gedung A, jaringan gedung B, ada jaringan gedung C, di mana ini ada apa namanya, konsep pendek, walaupun jaraknya antara gedung A gedung B jauh, tapi dapat dijangkau dengan istilahnya itu eh, apa namanya, stasioner lah ya, atau lebih mudah karena ini metropolitan ini menjangkaunya sangat luas. Berikutnya itu ada WAN, yaitu Wide Area Network, di mana merupakan jaringan dengan skala yang lebih besar, lebih jauh ya. Di mana sedang ada kata sebagai WAN itu cukup mempunyai jarak panjang berdimensi lebih dari 100 kilometer. Diketahui ini ada ya, ada beberapa negara ya, ini sangat jangkauan sangat jauh sampai mencapai dari satu negara satu dan negara yang lain. Karena ini WAN ini Wide Area Networknya lebih jauh dan lebih lebar ya. Berikutnya yaitu ini ada beberapa apa namanya, jangkauan areanya bisa digunakan dan jaringan dapat dilihat pada tabel ya. Ini antara 1 sampai 10 meter jarak antar komputernya, lokasi areanya yaitu ruangan, meteran biasanya yaitu bentuk kabel atau desain jenis jaringannya lain. Antara 100 sampai 1 kilometer ini gedung perkantoran ya, jenis sama aja, masih gedung perkantoran, jaraknya juga tidak jauh. Jenis jaringan ada lain. Ada juga yang 1 sampai 10 kilometer, di mana jenis jaringannya domain yang menjangkau ya, antara lokasinya antara satu kota, dan juga 10 sampai 100 kilometer ini meliputi kabupaten atau provinsi, di mana masih dalam keadaan masih disebut dengan jenis jaringan LAN. Dan ada lagi antara lebih dari 100 kilometer, lebih dari 1000 kilometer, dan lebih dari 10 kilometer di antara berbagai negara, benua, dan planet adalah jenis jaringan dari WAN.
Konfigurasi jaringan berdasarkan kecepatannya kita lihat sendiri ada empat, yaitu ada low speed network, ada medium speed network, ada high speed network, dan ada super high speed network. Kita bahas satu-satu ya, antara antara keempat apa namanya klasifikasi jaringan ini. Pertama yaitu low speed network, yaitu di mana kecepatan transfer data antar perangkat kurang dari 1 Mbps dan bisa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium. Ada juga medium speed network, di mana kecepatan transfer data antar perangkat kurang dari 1 Mbps dan bisa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium. Ada juga tadi medium ya, tadi low sangat rendah, medium sangat sedang, ada high speed network, di mana ada sangat tinggi kecepatannya, di mana kecepatan rata antar perangkat mulai dari 20 Mbps hingga 100 Mbps. Saat ini umumnya komponen pendukung jaringan yang tersedia di pasaran telah mendukung kecepatan ini. Ada di antara itu super high speed network, di mana kecepatan data antar perangkat bisa mencapai 1 PS atau lebihnya. Contoh perangkat dengan teknologi eh, adalah yaitu kita tahu yaitu teknologi giga internet ya. Ini adalah kecepatan data transfer datanya, ada low speed network, ada medium speed network, ada high speed network, dan ada super high network yang lebih cepat dibandingkan dengan high speed network. Mungkin eh, ini aja untuk materi topologi jaringan. Sampai jumpa di materi yang lainnya dalam channel yang sama. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan kali ini ada manfaatnya dan bisa menjadi sumber ilmu yang bisa bermanfaat. Ada sumber ilmu yang bisa eh, kalian terapkan ya, atau aplikasikan dalam kehidupan kalian. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak Heri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.